Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema kali ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita bahas tentang hak terlebih dahulu. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Contoh dari hak, misalnya hak anak di rumah itu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Terus apalagi contohnya? Hak untuk nonton TV, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, kemudian hak anak di sekolah, contohnya yang ini ya, yaitu mendapatkan pembelajaran di sekolah, terus mendapatkan jam istirahat. Selanjutnya hak di masyarakat, contohnya memberikan suara untuk pemilihan ya, pemilihan umum, contohnya memilih presiden, memilih DPR ya. Terus selanjutnya berhak memilih agama yang dipercaya. Nah, setelah kalian mengetahui hak, sekarang tentang kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Contoh dari kewajiban yang pertama, jika di sekolah, contohnya kewajiban menjalankan piket, membersihkan kelas bersama-sama, kewajiban menghormati guru, ya. Kemudian kewajiban di rumah, contohnya bersih-bersih rumah bersama-sama keluarga, membantu orang tua, mengerjakan tugas di rumah ya, mengerjakan PR. Kemudian kalau di masyarakat, kewajiban kita contohnya yaitu mengikuti kerja bakti ya, membersihkan selokan ya. Terus selanjutnya ada lagi ronda malam, terus menjaga keamanan juga. Nah, selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Contohnya, menyelesaikan sesuatu sendiri tanpa diminta, mendengarkan nasihat orang tua, melaksanakan piket, menghargai dan menghormati orang lain, mentaati peraturan sekolah, di rumah atau masyarakat, menjaga keamanan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu sangat keterkaitan ya. Jadi hak dan kewajiban serta tanggung jawab itu tidak bisa dipisahkan. Antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan dengan seimbang. Namun, terlebih dulu kita melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebelum kita memperoleh hak. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat itu berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Manusia itu tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Maka manusia melakukan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perhatikan contoh bentuk kegiatan di berbagai bidang berikut. Ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, pelayanan, jasa. Dalam bidang pertanian, contohnya bercocok tanam dan memanen hasil pertanian, ya seperti memanen padi, terus memanen jagung dan lain-lain. Kemudian perkebunan, contohnya yaitu menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet dan lain-lain. Peternakan, membudidayakan hewan ternak, contohnya ternak ayam, kambing, sapi, kerbau dan lain-lain. Perikanan yaitu membudidayakan ikan air tawar, contohnya ikan mujair, ikan bandeng, ikan nila. Kalau air laut ya, contohnya seperti penambak udang, seperti itu. Kehutanan yaitu meningkatkan hasil hutan, contohnya yaitu
jati dan mahoni ya. Perindustrian contohnya pabrik makanan, kaleng, sepatu, pabrik kertas, pabrik mobil, motor. Pelayanan jasa contohnya yaitu dokter, pegawai asuransi ya, layanan penjahit, arsitek, pengiriman barang dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu usaha di bidang pariwisata ya. Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Nah, usaha di bidang pariwisata contohnya yang pertama yaitu penyewaan bus pariwisata ya, travel. Yang kedua yaitu hotel, perhotelan atau tempat penginapan. Selanjutnya yaitu usaha penjualan cindramata atau oleh-oleh di tempat wisata. Yang terakhir yaitu penjual makanan dan minuman di tempat wisata. Nah, biasanya kalau di tempat wisata kan ada penjual dan pembeli ya. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, kemarin sudah Ibu bahas ya. Nah, cara menyajikannya bagaimana? Yang pertama, kalian harus membaca teks secara keseluruhan. Membaca teks, judul, isi, ide pokok. Kalau sudah, kalian membuat peta pikiran atau mind map. Nah, mind map itu dapat diketahui dengan cara kalian mencari 5W plus 1H ya, yaitu apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, kapan. Nah, itu kalian cari dulu. Kalau sudah ketemu jawabannya di dalam teks, maka tinggal ditulis dalam bentuk mind mapping seperti pada contoh ya. Kemudian, bagaimana cara memperoleh informasi dari teks? Nah, cara memperoleh informasi dari teks, kalian yang pertama harus tahu judul teks terlebih dahulu, kemudian kalian mengetahui isi teks dengan cara membaca cermat. Baik anak-anak, cukup sekian yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.